Oke. Ya. Sampai ketemu kembali di KR 53 Jalan Kapten Pertendia nomor 53 Jombang. Hari malam ini Selasa 26 Oktober 2021, Bung. Malam-malam tetap siaran, Bung ya. Dan mukanya masih agak merah-merah, capek tadi dari Wonosalam. Apa, Bung? Supi, ya. Pak Supi, Pak PI, Ketua Kampung Adat, Ketua Adat di Segunung. Selamat malam. Selamat Jombang. Pagi Indonesia. Hampir saja ini lupa ini. Ini khasnya ini, aduh. Kata Mbah Dukunnya bisa kurang teriak. kurang teriak. Tapi kita tidak tahu, Bung ya, kalau Jombang yang tadi diguyur hujan ya, Bung ya. Ada doa-doa, ada doa. Padahal burung tadi sempat ketir-ketir ya, tanaman ini nanti nggak kesiram ini gitu ya. Ternyata dikasih hujan di sini, aduh, barokallah. Luar biasa begitu. Kenapa ini siarannya kok malam-malam ya? Itu tadi barusan dari Jombang, dari Wonosalam. Tepat pada malam hari ini, Bung, pukul 22.40 di studio, Bung. Waktu di Barat begitu. Jadi kita nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, malam-malam dikit lah, sekali-kali. Orang-orang masih ada yang melek tentunya kan, ya masih ada. Biar tidak didengar juga nggak apa-apa. Kan menghibur diri. Menghibur diri kan. Sedikit-sedikit kan nanti juga seriwet juga dia, kok menyebut nama saya dibaleni mana paling nanti begitu kan. Gitu. Kalau sudah 1.500 kali itu akan jadi dokumentasi yang apik. Cukup apik sekali di KR 53 gitu, Bung. Malam ini kita mau kicau-kicau apa, Bung? Kicau. Kalau kemarin bully, sekarang kekerasan pada anak. Seksual pada anak begitu ya, kekerasan seksual pada anak. Begitu, Bung. Tentang kekerasan seksual ini, Bung, Komnas Perempuan dalam naskah akademiknya, Bung, tentang penghapusan kekerasan seksual itu mendefinisikan antara kekerasan dan pelecehan itu berbeda, Bung. Berbeda ya. Nah, kalau kekerasan itu perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, memperkosa, begitulah, seperti itulah. Dan biasanya melibatkan anak yang belum di usia dewasa. Iya, belum di usia dewasa begitu. Dan satunya dewasa yang merendahkan. Yang merendahkan. Pelakunya biasanya disebut begitu. Kalau pelecehan itu biasanya gini, Bung, seperti sweet. Gitu, atau diteriaki, woi, gitu biasanya gitu. Halo cantik. Kadang. Tapi, Bung, tentang kekerasan seks ini tidak hanya terjadi pada perempuan. Oh iya, kan juga ada sodomi. Terjadi juga pada laki-laki. Sodomi. Apa begitu? Ada oral biasanya. Memaksa-maksa begitu ada. Tapi tentang kekerasan seks tidak terjadi pada era modern ini. Jauh sebelumnya, ketika abad keempat berapa itu? Di Yunani untuk pelampiasan permaisuri raja, karena raja punya banyak selir. Jadi permaisurinya juga harus punya laki-laki untuk dengan cara-cara praktek-praktek kekerasan yang mereka lakukan itu. Ada istilah-istilah gitu loh, Bung. Kalau saya sebutkan, khawatirnya teman-teman mengira saya suka nonton film yang begitu. Kayak film-film Popeye, ada artefak-artefak. Ya, kan ada, Bung, dulu itu apa yang disebut kaum Kasim atau apa itu, ada itu kan ya. Seperti itu. Kalau di zaman Yunani itu kira-kira di era zamannya filsuf Sapo, Bung, itu menulis beberapa hal tentang korban kekerasan seks pada laki-laki begitu. Itu ada, Bung. Cuma gimana, Bung? Ini kalau dewasa ini kan korbannya yang banyak kan perempuan ya, memang ada, tapi yang rawan tapi perempuan. Persoalan laki-laki biasanya tidak pernah diperhatikan, menjadi perhatian, karena laki-laki dianggap punya kuasa, kuat, begitu. Bahkan yang lebih ngeri, laki mengada-ngada, kamu masa laki-laki diperkosa begitu.
Itu dikhawatirkan. Memang tidak ada perhatiannya kalau laki-laki. Tapi akhirnya kan memang relasi kuasa yang dianggap itu kan akhirnya pelampiasannya kan juga lebih besar laki-laki pelampiasan pada perempuan. Begitu. Jadi karena stigma negatif atau stigma lemah perempuan itu mempengaruhi perempuan untuk bisa menjadi korban kekerasan seksual lebih banyak. Begitu gitu. Seperti itu. Jadi situasi itu yang membuat berbalik antara telur atau ayam seperti yang mana dulu gitu, tapi tergantung kajian kapan gitu kira-kira. Kalau hari ini kira-kira perempuan itu posisinya seperti itu. Seperti itu ya, banyak ya menjadi korban-korbannya ya banyak. Tapi itu kan ada apalagi kekerasan tuh kan, misalnya ada incest juga Bung. Iya, ada incest, ada ngeri kalau memang ada seksual tuh misalnya kalau di media sosial tuh kemarin dilaporkan tuh kan 1848 begitu ya 2020 KPA Komisi Perlindungan Anak itu jadi komisi digitalnya lah kira-kira gitu ya. Ada seperti itu ya, begitu besar. Sebegitu besarnya korban kekerasan terhadap anak tahun 2020 ya, seperti itu ya laporannya. Ya tadi itu incest, kemudian ada yang kalau digital itu ini, jadi incest itu masih ada hubungan darah begitu ya. Jadi karena atau ibu situasi ekonomi macam-macam dekat, saudara laki-laki pada saudara perempuan atau pada ibu kadang-kadang ada sebaliknya lah, sebaliknya ada gitu lah. Dan kekerasan seksual itu punya karakteristik orang kenal Bu, orang dikenal. Begitu ya. Jadi mereka kenal kemudian melakukan karena mungkin karena pengaruh pornografi, gitu ya, pengaruh alkohol, pengaruh obat-obat terlarang gitu, pengaruh pergaulan juga cukup besar karena masyarakat pinggiran, masyarakat yang nggak diawasi dengan kuat, Bu. Begitu ya, seperti yang itu ya. Gini Bung, ternyata kekerasan seks juga terjadi pada zona-zona yang kita anggap aman. Seperti di pesantren juga ada, di gereja juga ada, di tempat-tempat seperti itu. Padahal kita sudah menganggap itu tempat yang aman, tempat yang suci, tempat yang tidak mungkinlah terjadi, tapi kenyataannya belakangan ini juga muncul, bukan belakangan ini bahkan di kalangan gereja sendiri sudah barusan ini terbongkar begitu. Dan berapa tahun lalu kan? Iya, di film-film. Iya, di film itu ada itu yang persoalannya kalau kita melihat mudah saja kalau di gereja itu terhalang oleh hierarki gereja. Kalau di pesantren ini mungkin saja kemarin yang kita bahas terhalang oleh gaya-gaya feodalisme yang dilakukan oleh pengelola pondok pesantren. Kalau di sekolah itu terhalang oleh penghormatan kepada pembina, pada guru. Itu 17 Bung, SMP mana itu? Gitu ya. Kemarin kita lewat itu arah Kapasan. Yang gitu. Pas itu. Yang sebelah kita lewat itu Bung, yang sebelah Salipan turun itu sebelum turun itu cuma 100 meter belakang kan ada perempatan itu. Iya, di situ. Itu 16 korban Bu. 16 korban. Bukan di Ngoro itu tuh. Di Ngoro itu 15 santri kalau nggak salah ya. Iya, tapi di situ 15 itu SMP Bung. Gitu. Cukup ngeri lah. Cukup ngeri ya, masih ditahan orang. Masih seperti di Ngoro masih ditahan juga ya yang di Ngoro itu. Itu lebih apa ya? Kira-kira butuh peran siapa ya untuk mencegah seperti itu, Bung? Kira-kira peran siapa? Kan banyak juga NGO yang memberikan konseling, yang memberikan tapi kok tidak sampai begitulah saya mengatakan begitu. Kadang-kadang kan ada itu kan lembaga-lembaga itu memberikan konsultasi supaya jangan terjadi kekerasan seks, jangan terjadi pelecehan. Pendidikannya di masyarakat kan ada, namanya kan lembaga swadaya masyarakat. Berarti kan untuk masyarakat, kadang-kadang kenapa tidak nyampe begitu untuk melakukan edukasi? Gimana Bung itu? Saya gini,
kepada guru, pembina pramuka, atau kiai, atau keluarganya, atau pendeta, yang incest itu, atau orang-orang yang dikenal menjadi pelaku kekerasan. Saya ingin bilang begini, Bung, kalau kepada siapa atau siapa yang paling bertanggung jawab, saya ingin bilang begini, akar kesadaran kita ini berada di mana? Kenapa kita itu masih apa ada yang salah menerjemahkan di konteks menyayangi, mengasihi. Oke. Nah, kan kita masih senang, misalnya masih toleran melihat orang melakukan kekerasan yang hari-hari pada anak kecil, diajarkan dulu dan diulang lagi. Tapi kita sedang tidak belajar meresapi cinta, kasih sayang, bahasa-bahasa ketuhanan yang sangat mempunyai nilai tinggi begitulah, seperti cinta. Hubungan kekeluargaan seperti apa yang sedang kita kehendaki di dalam konsep kok bisa melukai gitu, Bung. Hubungan pertemanan seperti apa kok bisa melukai seperti itu. Yuk ada pertanyaan-pertanyaan serius untuk negara-negara model Indonesia ini. Jadi ketidakhadiran transfer pengetahuan, transfer knowledge-nya di mana problemnya gitu, Bung. Ya tentu kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, kementerian pendidikan, semua itu harus aparat hukum kita harus terlibat begitu terlibat untuk itu hal-hal yang bersifat dasar. Misalnya sih kalau sederhananya begini, kita masih senang melihat kita masih lebih senang, kenapa kita ini masih lebih senang mentoleransi mata kita untuk melihat orang itu melakukan kekerasan mulai kecil-kecil gitu, Bung. Tapi misalnya kita itu agak iri melihat orang yang menyayangi agak berlebihan gitu, Bung. Misalnya menyayangi berlebihan tuh kita itu masih senang bilang lebih toleran, misalnya kalau dibayangin misalnya bawa pedang atau apa itu masih toleran mata kita. Tapi kalau melihat orang ciuman gitu, kadang-kadang misalnya kalau dia di jalan itu suami istri, kita seperti melihat kenajisan yang luar biasa. Seperti itu yang terjadi. Misalnya kayak gitu di jalan itu kita nggak sedang pingin belajar. Itu anaknya tua karena anaknya wis SMA kan dicium sama orang tuanya, kebetulan orang tuanya rodok sugih didik dadi ketok rodok putih gitu kan. Apalagi kadang-kadang istrinya yang setara gitu, repot itu. Udah kekafiran yang luar biasa. Daripada kita melihat kekerasan orang dibunuh macam-macam. Begitu. Itu loh, Bung. Nah, pertanyaannya kepada siapa ya? Kepada banyak orang untuk ada soal nih, hal-hal dasar soal kesadaran cara hal menyayangi. Kenapa kekerasan tuh orang dikenal, keluarga begitu, guru kepada orang-orang terdekat, begitu seperti itu ya. Sebetulnya mudah kok, Bung, mengidentifikasi orang-orang yang biasanya mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual itu. Gimana? Seperti halnya kadang-kadang kalau ada terutama pada laki-laki dan perempuan kalau perempuan menjadi korban seperti itu, salahnya jalan di jalan pakai you can see. Itu biasanya orang yang laki-laki yang berkomentar seperti itulah biasanya yang peluang untuk melakukan kekerasan seks. Sayangnya di jalan pakai celana pendek di atas lutut, itu biasanya merendahkan laki-laki. Kayaknya otak kita itu melihat perempuan yang punya yukensi itu sudah maunya melakukan denut melakukan melihat cantik, itu kok merendahkan laki-laki. Bener emang kita laki-laki cuma nggak bisa lihat lutut putih ya. Masih banyak yang bisa dipikir. Masih banyak untuk melakukan kegiatan kreatif. Masih enak untuk jalan-jalan. Masa kita mau
cuma tidur, mikir itu aja. Aduh. Kadang-kadang kita sama perempuan yang model begitu kan bisa dielek-elek, Bung. Wow, laki-laki itu otaknya di sekitar perut aja. Waduh, repot itu, Bung. Begitulah, Bung. Tentu dengan itu, Bung, dengan kekerasan seks ini saya sempat menemukan sebuah puisi, Bung. Puisi kesedihan itu, Bung, yang ditulis di websitenya Magdalene. Magdalene itu Bung, websitenya komunitas perempuan kayaknya ini. Saya belum melihat jelas ini ya. Beginilah puisinya, Bung. Sebentar ya, saya tak membaca puisi. Hidup merangkak dari tulang belulang, terseok-seok di tengah padang ilalang. Siapa mengintai di ujung sana, bajingan lain atau bayang-bayang yang tampak beringas dengan taring tajam. Aku katakan bahwa bilah tubuhku tercecer ketika hewan liar yang lapar itu telah mengoyak pakaian rambut lalu menyeret degup jantungku ke dalam gelap yang lebih pengap. Itu yang di bait pertama, nanti lanjutannya panjang itu. Kayak saya ingat ada kata-kata kayak model-model perempuan di titik nol itu. Iya, seperti itulah kira-kira. Perempuan yang galau karena melihat laki-laki itu, melihat kayak melihat daging. Iya. Atau itu biasanya perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan tapi ingin mencari keadilan, tidak menemukan. Begitulah, seperti itu kira-kira lah. Itulah. Oke, Bung. Apa kita kira salam. Ada salam. Ada banyak teman ini, Bung, yang perlu dikirimi salam. Nah, di sana ada Yusri, Bung, TU SDN Rausan Fikir Jombang. Yang anaknya lucu itu loh. Yang kemarin kita goda temannya padahal di ruangan sebelah. Digoda-goda sama Roji itu temanmu bukan? Itu yang lucu. Ada temannya Yusri juga, Bung, namanya Nugro, mahasiswa ITB angkatan 2018 teknik sipil. Ini belum balik ke Bandung, masih di Jombang. Ada Ahmad Aksin Osin, Bung, kemarin menyapa kita di video liputan Hari Santri itu. Telah merespon liputan kita tentunya ya di situ. Bejo Sumarjo, Bung. Nah, pecinya Capri kok gak ganti yo. Ini ada 7 pecinya, ganti. Sama terus memang, Bung Bejo. Dikirain 1 pecinya, padahal ada 7. Iya. Fashion kalau syuting harus ganti ya. Iya. Itu ada Bung Fanani, Indonesia hadir katanya. Indonesia hadir. Mungkin sudah tidur ya kayaknya ya, ini dia tidur kayaknya. Tapi besok dia bisa lihat. Bisa lihat. Itu ada, Bung, ini Elok di Surabaya. Siapa itu Elok? Elok Rahma namanya, Bung, di Surabaya. Ini selalu nginceng sebetulnya. Kalau KR53 itu siaran, Bung. Saya tunggu ya, Bung. Kita tunggu di sini komennya ya. Elok, salam juga buat Rehan dan papanya Rehan, Mas Tisna. Ini Mas Tisna ini penyiar radio kalau nggak salah, Bung. Gitu penyiar radio di mana ya? Ada penyiar radio pokoknya ini. Kayak siapa? Ruli tadi yang kita kunjungi nggak? Tidak sama. Sama-sama penyiar radio. Ini kayaknya gengnya Roni. Jam Roni, tentu saja jangan lupa kita nyebut penyiar radio. Penyiar radio di mana juga gitu saya lupa. Dulu banyak radio lah yang dia. Prima apa itu loh? Kalau saya sih ingatnya cuma Errol Jonathan itu. Saya kenalnya Bung Kaisar Victorio dari Radio Susana Surabaya. Sama si Joko. El Bayu. Itu pioner. El Bayu Gresik itu ya. Pioner ini alat
pelatihan broadcasting. Oh gitu. Untuk PRSMI. Tapi waktu itu ya kita ajak untuk komunitas. Oh gitu, Joko itu. Saya mereka cukup apa? Tapi tidak pernah dikirimi salam ya, Joko? Sudah pergi Bung Joko sama Errol mungkin kan. Oh sudah, ya kita doakan tenang di sana di sisi yang maha kuasa tentunya. Ada Pak Errol dan Mas Joko begitu yang ada di sana. Bung, ada sedikit lagi Bung tentang pembahasan ini Bung, kekerasan seksual ini Bung. Ya kita berharap ini kita segera sadar, jadi segera punya transfer knowledge yang membuat kita itu berubah kesadaran. Misalnya cinta itu apa? Mencintai, mengasihi itu apa? Kenapa kita masih lebih senang melihat kekerasan? Kalau indikatornya kenapa kekerasan seksual kepada anak itu orang-orang yang dikenal, teman-temannya, ada incest keluarga, ada guru kepada murid. Nah, ini kan orang-orang yang dikenal semua, Bu. Berarti kan ada masalah dengan kesadaran itu, Bu. Ya harus direkonstruksi, gitu. Untuk apa? Untuk berubah kesadaran barunya, mengubah kesadaran itu. Tapi yang lebih mengerikan Bung, ini Jombang sendiri kota santri setiap tahun selalu ada kasus-kasus itu. Kalau membaca datanya WCC ini Women Crisis Center ini Bung, dari 2016 itu 2016 saja 53 kasus kekerasan seksual. 2017 63 kasus, itu luar biasa kan? Ya besar sekali itu. Iya besar sekali. Korban-korban itu rata-rata 80%-nya adalah berstatus pelajar, Bu. 81%, 9%-nya ibu rumah tangga. Dan pelakunya 9% guru ngaji. Ya ini Jombang, apalagi Jombang kota santri. Selainnya orang-orang yang dikenal, apalagi Jombang ini sudah mendapat status atau predikat, Bu. Kota santri, kota ramah anak, Bu. Kota ramah anak. Ya, apalagi kota toleransi katanya. Apa ya? Ya kota santri lah. Kota santri lah gitu. Kata Mas Dian, mengutip Mas Dian, kata Mas Dian, kota apa ya? Historical landscape, begitulah. Kota historical. Setiap langkah, setiap jengkal itu ada sejarahnya. Tapi kalau dicederai dengan kekerasan seksual, itu historical landscape akan hilang ini Jombang tentunya. Ya pun tentu begitu, seperti itu. Menarik memang harus diakui Jombang itu. Maksudnya apa itu? Diakui menarik, kotanya itu menarik begitu loh, Bung. Historical landscape istilahnya itu loh. Tapi kalau kekerasannya masa ya menarik? Kekerasan tidak menarik. Kekerasannya tidak menarik. Tapi kan terus-terusan terjadi. Bahkan ada sampai 1 tahun ini belum tertangani, padahal sudah menjadi tersangka itu. Ya begitu. Nunggu presidennya ganti. Begitu. 2020. Iya begitu ya Bung. Oke Bung. Begitu ya. Saya kira cukup untuk malam ini dan kita teman-teman yang belum tersenggol namanya silahkan komen nanti senggol oh asiknya gitu. Renal Panggabean itu lagunya itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.